secara umum Alawiyin itu ya nisbatnya itu, nasabnya mereka itu nasabnya ke Sayyidina Ali. Bedanya antara nasab dengan dzurriyyah. Kalau dzurriyyah itu bisa. Jadi kalau ditanya ada nggak nasab yang nyambung pada Rasulullah, ya nggak ada. Karena anaknya Rasulullah yang meneruskan keturunan itu cuma dari Sayyidah Fatimah. Peluang untuk menjadi orang mulia itu tidak bergantung nasab, tidak bergantung keturunan laki-laki, bahkan keturunan perempuan pun bisa, termasuk saya. Taifah atau kelompok Alawiyah itu masyhurnya pada abad ketiga Hijriah. Dan itu dari golongan-golongan ya kelompok-kelompok Syiah. Memang secara akidah Syiah terlalu memuliakan sahabat Ali bin Abi Thalib dan memusuhi semua yang selain sahabat Ali bin Abi Thalib. Secara akidah jelas Syiah ini kita katakan tidak benar. Jelas tidak benar, apalagi sampai ada tahapan menuhankan atau memposisikan Sayyidina Ali itu sama dengan Rasulullah, bahkan lebih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi itu sudah tahapan kesesatan. Hanya saja, kalau kita bicara masalah psikologi, panjenengan bisa bayangin, kira-kira panjenengan kalau umpamanya diceritain oleh orang tua panjenengan diceritakan oleh orang tuanya, oleh mbah kita, diceritakan, nak dulu nak, buyut kamu tuh nak sudah mau menyerahkan kekuasaan ke Muawiyah nak, tapi di tengah jalan di Karbala tepes lah era nak. Bagaimana kira-kira pikiran kita? Mbahnya tepes sama siapa, Bang? Ya sama sesama muslim, sama teman-teman yang biasa ngobrol itu loh. Masalah politik. Maka tidak heran Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu termasuk cucu Nabi juga. Sayyidina Ja'far ini 3 atau 4 generasi cucunya Sayyidina Husain itu mengarang sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid dhalimin bidzalimin. Itu artinya, ya Allah, sampaikan sholatmu kepada Rasulullah, wasjilid dhalimin bidzalimin, dan sibukkanlah orang-orang yang dolim itu dengan sesama yang dolim. Itu masalah politik. Kenapa? Karena meskipun beliau adalah cucunya Rasulullah, tapi lo eneken. Jangankan dia, jangankan Ja'far bin Shadiq, mbahnya Sayyidina Husain langsung dia penggal era masalah politik. Dipenggal cuma masalah politik. Kalau dia macam-macam, apanya mau pakai model sekarang, Kiai atau Bib Habib, marahin pemerintah, habis. Kalau dulu nggak bisa dilakukan, cuma sholawatnya azgil. Sudah nggak mungkin bisa nasehatin, bisanya cuma berdoa dengan tawassul kepada mbahnya Rasulullah. Kemudian biarinlah orang yang sibuk dengan politik itu mereka saling sibuk sendiri. Itu dulu ketika pemerintahan sangat diktator. Kalau sekarang di Indonesia ini, jangankan Habib atau kiai tingkat nasional, Habib tingkat kampung pun, Ustadz kiai tingkat kampung pun berani bicara jelek-jelekin pemerintah. Nah, makanya kalau sekarang ini sudah nggak pas lagi membaca selawat wa asghilid dhalimin bidzalimin. Gimana? Wa aslihid dhalimin min dzulmihim. Perbaikilah orang-orang yang dolim itu dari kedoliman mereka. Jadi konteks sholawatnya sudah nggak pas dibaca di Indonesia utamanya. Mungkin kalau di Palestina yang di bawahnya Israel mungkin pas itu.
Kalau kita di sini ngapain pakai sholawat untuk nganuin pemerintahnya? Walaupun kita berteriak sekarang berani. Ada bupati nggak bener, kita bisa langsung nunjuk. Gini betul. Nggak usah pakai sholawatan. Tambu bi kalau umpamanya salah. Artinya kita ini sekarang dalam kebebasan. Nah dulu tidak seperti itu. Nah maka keluarlah Taifah Alawiyah ini. Jadi saking dari kemarahan nak potoh karena embana etepes. Tidak usah jauh-jauh lah. Yang keluarga umpamanya keluarga yang itu musuh nambah dalam buat caroh mate biruah. Kira-kira bisa terobati cucunya? Sulit. Gini betul. Itu sudah tradisi. Hanya terus berkembang, akhirnya semakin melenceng, semakin melenceng, semakin melenceng. Maka namanya dulu Taifah Alawiyah itu juga disebut sebagai Nasiriyah. Ada kelompok Nasiriyah. Sementara Al-Alawiyun, nah, di sini ada Al-Alawiyun, situ adalah humul ladina yang tasibuna ilal khalifatir rasyid ar-rabi Ali bin Abi Thalib wa huwal imamul awal hasba syiah wa qad aqaba min abna'i Hasan wa Husain. Secara umum Alawiyun itu ya nisbatnya itu nasabnya mereka itu nasabnya ya ke Sayyidina Ali. Bedanya antara nasab dengan dzurriyyah. Kalau dzurriyyah itu bisa dari anak keturunannya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi kalau nasab itu hanya dari keturunan laki-laki. Makanya nggak ada istilahnya nasabnya nyambung ke Rasulullah. Bohong. Kalau termasuk dzurriyyah Nabi, betul. Itu kenapa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah, saya akan menjadikan kamu sebagai imam umat manusia. Nabi Ibrahim bilangnya begini, wa min dzurriyyati. Terus bagaimana dzurriyyahku ya Allah? Nabi Ibrahim enggak bilang wa min nasabi. Artinya, peluang untuk menjadi orang mulia itu tidak bergantung nasab. Tidak bergantung keturunan laki-laki, bahkan keturunan perempuan pun bisa. Termasuk Sayyidah Maryam. Bagaimana mendapatkan kemuliaan yang luar biasa Sayyidah Maryam. Itu Sayyidah Maryam termasuk dzurriyyah Nabi Ibrahim. Tapi bukan nasab Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya adakah nasab yang nyambung kepada Rasulullah? Ya enggak ada. Karena anaknya Rasulullah yang meneruskan keturunan itu cuma dari Sayyidah Fatimah. Umpamanya sekarang kita punya anak namanya Ali. Maka saya ini disebut sebagai Abu Ali, Pan Ali. Ya. Ini namanya kunyah, Pan Ali. Nah Rasulullah itu, kunyahnya Rasulullah apa yang pernah kalian dengar? Abul Qasim. Ya. Putranya Rasulullah yang laki namanya Qasim, Abul Qasim. Bukan Abul Fatim. Itu kunyahnya. Nah, dari anak laki-laki Rasulullah nggak punya anak. Cuman dari Sayyidah Fatimah. Maka Alawiyun ini maksudnya yang nasabnya itu yang tasibu ila Sayyidina Ali. Itu secara umum. Kemudian ada juga Alawiyun abna'u Alawi bihadramaut. Keturunannya Alawi bihadramaut. Wahum mereka ini Alawiyin ini dzurriyyatu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Baqiyat ilal an wa ilaiha yantasibu ila Ba'alawi. Nah, ini disebut juga Ba'alawi. Alawiyun al-Hadramaut itu juga Ba'alawi. Yang sekarang menjadi ribut di luar itu adalah yang dipertentangkan bahwa yang namanya Sayyidina Ahmad al-Muhajir ini mereka meragukan apa benar punya anak yang namanya Ubaidillahnya ini cuman ini yang dipertentangkan masalah ini. Oh nggak ada mana anunya yang dituntut itu seperti ini. Ubaidillah. Jadi makanya kita hal-hal yang seperti ini itu bukan anak kita ngapain kita repot-repot. Alasan mereka kita jangan mau terus dijajah oleh mereka. Lalu siapa yang merasa terjajah? Apakah kita selama ini pernah merasa terjajah oleh dunia Rasulullah?
Kenapa harus merasa terjajah? Ini, jadi yang rumit itu masalah apakah benar Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ini punya anak namanya Ubaidillah, terus ke bawah gitu. Nah, sementara yang dari Hadramaut itu mereka jalurnya ketemunya di Ubaidillah. Dikorek dari mana itu nasabnya, ditanyakan. Nah, untuk permasalahan dari mana itu nasabnya, saya bacakan kitab ini.